Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran BTQ, Baca Tulis Al-Quran. Semoga anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTSN 1 Kota Serang senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran BTQ meskipun melalui pembelajaran online atau pembelajaran daring. Baik, kita langsung masuk ke materi kita hari ini tentang hukum nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu idgham. Idgham secara bahasa berarti meleburkan atau memasukkan. Dalam hukum nun mati atau tanwin, idgham berarti meleburkan nun mati atau tanwin. Yang terkait dengan hukum nun mati dan tanwin ini, idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bila gunah dan idgham bi gunah. Selain idgham bila gunah dan idgham bi gunah, masih ada hukum idgham lain yang dibahas dalam bab hukum idgham. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada hukum idgham yang terbagi dua, yakni idgham bila gunah dan idgham bi gunah. Kapan terjadinya hukum idgham? Hukum idgham terjadi jika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf-huruf idgham. Nah, huruf idgham ada 6, yakni ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Untuk memudahkan dalam mengingat, huruf-huruf tersebut sering digabung menjadi kata yarmaluna. Jadi huruf idgham ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Digabung atau disingkat ke dalam kata yarmaluna. Hukum idgham terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham bila gunah. Idgham bila gunah yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunah ada dua, yaitu ro dan lam. Contoh idgham bila gunah. Perhatikan bacaan berikut. Mata'an lakum malan lubada hudan lil muttaqin rizqan lakum. Jadi pada contoh bacaan idgham bila gunah, bacaan tidak disertai dengan gunnah. Makanya namanya idgham bila gunah. Bila gunah itu tanpa gunnah. Membacanya dengan cepat. Contohnya tadi mata'an lakum, tidak dilama-lamakan, mata'an lakum, tetapi dibacanya cepat, mata'an lakum. Nah, kalian semua perhatikan tulisan yang berwarna merah, di situ ada tanwin, ya, di contoh mata'an lakum, ainnya berharokat tanwin fathah bertemu dengan huruf lam di depannya. Lam adalah huruf idgham bila gunah, maka dibaca mata'an lakum. Tidak dibaca dengan izhar seperti yang contoh pada pertemuan yang lalu, mata'an lakum. Salah. Kalau dibaca mata'an lakum, harus dibaca mata'an lakum. Atau di contoh yang kedua, malal lubada. Dibaca malal lubada, bukan malan lubada atau malal lubada. Terlalu lama, dengan gunnah itu salah. Ya, idgham bila gunnah yaitu dibaca tanpa gunnah, tanpa dengung. Baik, kita lanjut ke hukum idgham yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Nah, namanya idgham bi gunnah, maka disertai dengan gunnah. Gunnah berarti dengung. Idgham bi gunnah adalah meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung atau gunnah. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham kecuali huruf idgham bila gunnah yang dua tadi, yaitu ro dan lam. Nah, berarti huruf idgham bi gunah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contoh idgham bi gunah. Perhatikan bacaan berikut. Wa man yaf'al wa man yudlilillahu man yaqul wa man nu'ammirhu. Contoh-contoh bacaan tadi termasuk contoh bacaan idgham bi gunah. Kalian semua simak
Dan perhatikan tulisan yang berwarna merah, di situ ada nun mati, kemudian bertemu dengan huruf ya pada contoh yang pertama. Bapak bacakan sekali lagi cara bacanya. Wa may yaf'al. Nah, nunnya dihilangkan, langsung dimasukkan atau dileburkan ke huruf ya yang di depannya. Wa may, jadinya dibacanya wa may, bukan waman. Ya. Wa may yaf'al, karena ini hukum idgham bi gunnah, maka disertai dengan gunnah. Didengkan atau dilamakan sekitar 2 harokat. Wa may yaf'al, tidak seperti bila gunnah tadi, ya. Kalau kalian bacanya dengan bila gunnah, maka seperti ini. Wa may yaf'al, itu salah, ya. Kurang gunnahnya, dengungnya kurang, maka ditahan selama 2 harokat. Contoh yang kedua, wa may yudlilillah. Atau contoh yang ketiga, may yaqul. Contoh yang keempat, nun mati bertemu dengan nun, ini termasuk idgham bi gunnah tadi. Wa man nu'ammir. Pengecualian, nah ini yang harus diperhatikan. Saat kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemukan nun mati bertemu dengan huruf wawu atau ya, tetapi dalam satu kalimat atau satu kata, maka hukumnya tetap izhar. Nah, ini namanya izhar wajib. Kan harusnya kalau ada nun mati bertemu dengan waw atau ya, maka hukumnya idgham bi gunnah, karena idgham bi gunnah salah satu hurufnya adalah waw dan ya. Tetapi jika nun mati dan tanwinnya bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat atau satu kata, maka tetap dibaca izhar atau jelas. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata, ya. Maka dibacanya seperti berikut. قنوان صنوان بنيان الدنيا. Ya, dibacanya tetap qinwan, bukan qiwan. Nah, kalau qiwan itu salah cara bacanya. Kenapa? Karena nun mati dan wawunya ini berada dalam satu kata atau satu kalimat. Maka hukumnya tetap izhar, dibaca jelas. Ya, qinwan atau sinwan, bunyan, ad-dunya. Nah, kita tidak pernah dengar misalkan orang berdoa Rabbana atina fid dunya diganti dengan Rabbana atina fid dunya. Nah, itu salah bacanya. Nah, maka perhatikan dengan baik pengecualian hukum idgham pada 4 kata ini. Saat kita membaca Al-Quran menemukan 4 kata ini, maka tetap dibaca izhar atau jelas. Demikian materi pada kesempatan kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dipraktekkan saat membaca Al-Quran. Jika ada pertanyaan atau yang masih belum paham, boleh ditanyakan ke Bapak langsung, bisa di kolom komentar channel YouTube Bapak, atau bisa disampaikan di grup WA BTQ kelas 7. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.